Halo teman-teman, kali ini bertemu bersama saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwi Sakti Baturaja. Perkenalkan, nama saya Nesa Tawestri Rahmayani, NIM saya 2021 2001 2003 115, dan sekarang saya sedang menempuh kuliah di semester 5. Kali ini di mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampunya adalah Ibu Rini Apriyani SEMM, kita akan membahas materi tentang pelaku perdagangan internasional. Dan yang kita bahas adalah yang pertama, siapa saja pelaku perdagangan internasional. Yang kedua, apa itu kelompok eksportir, importir, identor, promosi, pendukung. Yang ketiga, apa saja syarat-syarat menjadi kelompok eksportir dan importir. Yang keempat, perbedaan eksportir dan importir. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama, siapa saja pelaku perdagangan internasional? Yang pertama, kelompok eksportir, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, antara lain sering disebut dengan penjual, seller, atau mensuplai, pemasok, atau supplier, terdiri dari produsen, eksportir, confirming host, pedagang ekspor, agen ekspor, dan wisma dagang. Yang kedua, kelompok importir. Dalam perdagangan internasional, memikul tanggung jawab atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Hal ini berarti pihak importir menanggung resiko atas segala sesuatu mengenai barang yang diimpor, baik resiko kerugian, kerusakan, keterlambatan, serta resiko manipulasi dan penipuan. Kelompok ini biasanya sering disebut dengan pembeli, buyer, yang terdiri dari pengusaha impor, approved importer, importir terbatas, importir umum, sole agen importer. Yang ketiga, kelompok identor. Bila mana kebutuhan atas suatu barang belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka terpaksa diimpor dari luar negeri. Di antara orang-orang kebutuhan itu ada yang diimpor untuk konsumsi sendiri dan ada kalanya untuk dijual kembali. Dalam melakukan pembelian barang, terkadang importir atau pembeli membeli langsung ke penjual atau eksportir, tapi terkadang juga pihak pembeli menggunakan pihak ketiga sebagai importir. Hal ini karena mereka telah terbiasa dalam mengimpor barang dengan cara memesannya ident. Para identor ini pada umumnya terdiri atas para pemakai langsung, para pedagang, para pengusaha perkebunan, industriawan, dan instansi pemerintah. Yang keempat, kelompok promosi. Masalah perdagangan luar negeri sudah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masalah ekonomi nasional seluruhnya. Agar kegiatan perdagangan ekspor-impor dapat berjalan dan mendatangkan devisa yang besar bagi negara, perlu pula dukungan dari berbagai pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan tersebut. Salah satunya adalah kelompok promosi. Yang pertama, kantor perwakilan dari produsen atau eksportir asing di negara konsumen atau importir. Yang kedua, kantor perwakilan Kamar Dagang dan Industri dalam dan luar negeri. Yang ketiga,
Misi Perdagangan Pameran Dagang Internasional 9 Trade Fair yang senantiasa diadakan di pusat perdagangan dunia seperti Jakarta Fair, Tokyo Fair, Hannover Fair, dan sebagainya. Yang keempat, Badan Pengembangan Ekspor Nasional BPEN, suatu instansi khusus yang didirikan oleh Departemen Perdagangan untuk melakukan kegiatan pengembangan dan promosi komoditi Indonesia ke luar negeri, serta badan usaha lain seperti Indonesia Trade Center yang didirikan di sejumlah negara. Yang kelima, Kantor Bank Devisa DN atau LN. Yang keenam, Atase Perdagangan di tiap-tiap kedutaan di luar negeri. Yang ketujuh, Majalah Dagang dan Industri termasuk lembaran, buku kuning, buku petunjuk, telepon yang merupakan sarana promosi yang lazim juga. Yang ke-8, brosur dan leaflet yang dibuat oleh masing-masing pengusaha ekspor, termasuk rich list yang dikirim dengan cuma-cuma. Yang kelima adalah kelompok pendukung. Walaupun eksportir maupun importir menjadi pelaku utama dalam perdagangan internasional, namun kita tidak dapat mengabaikan peran dari pihak lain yang dapat melancarkan kegiatan eksportir dan importir. Pihak-pihak yang dimaksud adalah kelompok pendukung, yang mendukung terlaksananya kegiatan ekspor-impor atau perdagangan internasional. Termasuk dalam kelompok ini antara lain, yang pertama Badan Usaha Transportasi, yang kedua Bank Devisa, yang ketiga maskapai pelayaran, yang keempat maskapai asuransi, yang kelima kantor perwakilan atau kedutaan, yang keenam surveyor, yang ketujuh pabean. Lalu kita akan membahas materi yang kedua, apa itu kelompok eksportir, importir, identor, promosi, dan pendukung. Kelompok eksportir atau pelaku utama adalah orang atau badan hukum yang memiliki muatan atau barang yang kemudian akan dikirim ke negara tertentu atau keluar daerah pabean. Kelompok importir adalah seseorang yang melakukan aktivitas impor barang dari luar dan memasukkan barang ke Indonesia. Kelompok identor adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menyuruh importir mengimpor barang kena pajak untuk dan atas kepentingannya. Kelompok promosi, pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan tersebut agar kegiatan perdagangan ekspor-impor dapat berjalan dan mendatangkan devisa besar bagi negara. Kelompok pendukung adalah pihak-pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan ekspor-impor atau perdagangan internasional. Yang ketiga, kita bahas materi apa saja syarat-syarat menjadi kelompok eksportir dan importir. Syarat-syarat menjadi kelompok eksportir. Yang pertama, badan hukum, CV, firma, PT, persero, perum, perjan, dan koperasi. Yang kedua, memiliki NPWP nomor wajib pajak. Yang ketiga, memiliki salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti surat izin usaha perdagangan, surat izin industri, dan izin usaha penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing. Syarat menjadi kelompok importir. Yang pertama, memiliki NPWP, akte pendirian perusahaan, surat izin usaha perdagangan,
tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan, dokumen dasar lainnya sebagai perusahaan. Yang kedua, memiliki dokumen angka mengenal impor atau API, dokumen API untuk importir produsen, dan dokumen API untuk importir umum. Yang ketiga, memiliki nomor induk kepabean NIK dan nomor surat registrasi yang setelah registrasi ke Bea Cukai. Selesai sudah pembahasan materi tentang pelaku perdagangan internasional.